Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Desmawarni Indah Gultom dan saat ini saya sedang berkuliah di jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Andalas. Saya mengambil salah satu mata kuliah yaitu Teknologi Latex dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hal-hal mengenai teknologi latex. Mata kuliah yang saya ambil ini diampu oleh salah satu dosen yaitu Bapak Daiman Syukri SSI MSI PhD. Dan langsung saja kita ke informasi selanjutnya. Baiklah, dimulai terlebih dahulu dari sejarah singkatnya. Jika dilihat, latex tidak sama dengan karet, namun karet bisa digolongkan ke dalam salah satu jenis latex. Banyak sebenarnya latex yang bisa ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh yang paling dekat itu adalah pada tumbuhan mangga. Biasanya kalau misalnya kita punya buah mangga, biasanya ada di buahnya itu seperti warna kehitam-hitaman yang bisa jadi itu adalah latex dari mangga itu sendiri. Nah, jika dilihat karet itu berasal dari bahasa bahasa Inggris yaitu rubber. Rubber itu sendiri diberikan namanya oleh Joseph Priestley di tahun 1770 pada saat ia bisa menemukan bahan yang bisa rubbing off pada tulisan pensil pada kertas. Nah, itu dinamakan karet. Nah, di tahun 1876 dimulailah kultivasi tanaman karet secara besar-besaran di England. Dan biji karet tersebut kemudian tersebar ke daerah India, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Di tahun 1902 kultivasi tanaman karet secara komersial pun dimulai. Nah, di tahun 1939 Charles Goodyear itu menemukan bahwa pencampuran antara karet yang panas dengan sulfur akan bisa memproduksi material yang lebih kuat dan juga elastis. Nah, pada saat ini dikenal dengan vulkanisasi. Itulah beberapa sejarah singkat mengenai latex. Baiklah, setelah tadi masuk ke sejarah singkatnya, sekarang masuk ke kultivasi karet itu sendiri. Latex ditapping atau diekstrak dari pohon karet di area perkebunan. Usia tanaman karet berkisar antara 32 tahun dengan masa produktifnya sekitar 25 tahun. Daerah yang cocok untuk tanaman karet adalah daerah tropis pada zona antara 15 lintang selatan dan 15 lintang utara. Curah hujan tanaman karet memerlukan curah hujan optimal antara 2.500 mm sampai 4.000 mm per tahunnya, dengan hari hujannya yaitu berkisar antara 100 sampai dengan 150 hari per tahunnya. Namun demikian, jika sering hujan di pagi hari, produksi dari tanaman karet itu akan berkurang. Pada dasarnya, tanaman karet tumbuh optimal pada dataran rendah dengan ketinggian 200 meter dari permukaan laut. Ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan laut tidak cocok untuk tumbuh tanaman karet. Suhu optimal yang diperlukan berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius. Namun kisaran temperatur antara 20 hingga 34 derajat Celcius. Suhu rata-rata yang cukup optimal yaitu di 28 derajat Celcius dengan kelembapan sebesar 8%. Nah, setelah mengenai sejarah singkat dan kultivasinya, sekarang masuk ke kimia dari latex itu sendiri. Latex merupakan salah satu polimer. Nah, strukturnya adalah polyisopren. Polyisopren sendiri adalah polimer dari DNA. Terdiri dari dua karbon yang memiliki ikatan rangkap. Dan pada ikatan polimernya, ikatan rangkap merupakan rangka karbon utama. Polyisopren ini merupakan latex dari pohon karet itu sendiri. Dan bisa juga struktur kimianya itu dibuat dengan jalan polimerisasi isopren dengan metode Ziegler-Natta. Kemudian di sini disajikan bentuk dari pembuatan polyisopren. Jadi isopren atau namanya 2-metil-butadiena itu bergabung jadi menjadi beberapa
isopren dengan beberapa banyak isopren, dan akhirnya bisa membentuk natural rubber yang komposisi kimianya merupakan polyisopren. Nah, karet itu sendiri merupakan metabolisme sekunder dari tanaman karet itu sendiri. Nah, di alam itu keberadaan karet atau rubber itu ada dua, yaitu natural rubber dan juga synthetic rubber. Nah, kalau natural rubber itu didapatkan dari getah pohon karet sendiri, sementara synthetic rubber itu adalah dibuat dari reaksi kimia. Nah, untuk itu kita harus mengetahui natural rubber itu sendiri terlebih dahulu. Nah, natural rubber ini memiliki beberapa keuntungan, seperti misalnya memiliki daya elastisitas atau daya lifting yang sempurna. Nah, terus juga memiliki plastisitas yang baik sehingga mudah untuk diolah. Juga memiliki daya aus yang tinggi serta tidak mudah panas dan memiliki daya tahan tinggi terhadap keretakan atau groove cracking resistance. Sementara itu, synthetic rubber itu kelebihannya ada beberapa hal, seperti misal tahan terhadap berbagai zat kimia karena dia dibuat dari zat kimia. Nah, harganya cenderung bisa dipertahankan supaya tetap stabil. Nah, pengiriman dalam jumlah tertentu tidak akan mengalami kesulitan karena bentuknya bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, oleh sebab itu natural rubber pada saat ini masih tetap banyak digunakan, namun harganya juga lebih mahal daripada synthetic rubber. Nah, untuk pengolahan karet sendiri, itu pengolahannya ada dua dasar, yaitu pengolahan lateks cair dan pengolahan lateks padat. Nah, biasanya lateks cair dipertahankan dengan menggunakan basa. Basanya adalah amonia. Amonia digunakan untuk mempertahankan lateks tetap dalam keadaan cair. Namun, jika basis pengolahannya adalah lateks padat, sehingga perlu penggumpalan. Nah, penggumpalan bisa dilakukan dengan menggunakan asam. Banyak sekali penelitian yang berkaitan dengan dasar pengolahan lateks itu sendiri. Nah, pada prinsipnya, pengolahan lateks menggunakan asam atau basa disesuaikan dengan pengolahan yang akan dilaksanakan. Namun, prinsip dari penggumpalan itu sendiri, molekul asam akan memecah molekul-molekul protein yang melindungi lateks itu sendiri, sehingga molekul-molekul lateks yang terdiri dari isopren bisa bergabung satu sama lain setelah molekul asamnya molekul protein yang paling luar dipecah oleh asam itu sendiri. Nah, sementara itu jika menggunakan amonia, maka protein yang sebagai pelindung dari lateks itu sendiri tetap bisa dipertahankan, sehingga kumpulan dari isopren lateks tidak berkumpul satu sama lain dan tidak membentuk penggumpalan. Oke, selanjutnya hal yang paling diperhatikan juga dalam pengolahan lateks itu adalah compounding. Compounding itu merupakan sebuah kegiatan untuk mencampurkan lateks itu sendiri dengan beberapa bahan-bahan lainnya. Nah, ada beberapa hal seperti misalnya vulcanizing agent. Vulcanizing agent ini adalah bahan-bahan untuk vulkanisasi atau bahan vulkanisir. Ada beberapa bahan yang bisa digunakan seperti misalnya sulfur, terus juga bisa menggunakan disulfida organik, lalu bisa juga menggunakan peroksida, bisa menggunakan uretan cross linking atau oksida logam, ataupun bahan-bahan vulkanisir lainnya. Yang kedua adalah akselerator. Akselerator ini adalah bahan-bahan yang ditambahkan untuk mempercepat vulkanisasi itu sendiri. Ada beberapa contoh, misalnya sulfenamides, tiozol, atau guanidin. Ada beberapa bahan-bahan kimia juga yang lainnya yang bisa digunakan sebagai akselerator dari vulkanisasi itu sendiri. Lalu ada juga aktivator vulkanisasi yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas cross-linking dari sistem vulkanisasi. Salah satu bahan yang bisa digunakan adalah zinc oksida. Kemudian juga antidegradan. Antidegradan ini bisa kita ibaratkan sebagai anti penuaan, karena beberapa perubahan bisa saja terjadi
dengan ozon, panas, cahaya, atau deformasi mekanis yang mengakibatkan perubahan permanen pada karet yang kita olah, sehingga kita tidak menginginkan hal tersebut. Maka ditambahkan bahan-bahan anti degradan. Bahan lain yang perlu ditambahkan itu adalah seperti antioksidan. Nah, antioksidan ini adalah untuk mencegah oksidasi yang bisa menyebabkan kerusakan. Nah, beberapa bahan kimia yang bisa digunakan seperti senyawa fenol, fosfit, bioester, amina, dan beberapa bahan lainnya. Lalu selanjutnya adalah anti-ozon. Nah, anti-ozon ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menghalangi deformasi vulkanisat yang rentan terhadap serangan ozon gitu, sehingga lateks yang kita olah itu tidak terbentuk retakan. Jika ozon menyerang pengolahan lateks kita, maka biasanya karet yang kita olah itu akan berbentuk retakan. Lalu ada juga senyawa anti reversi, itu adalah pembalikan ikatan silang yang berbasis sulfur dan kerugian yang diakibatkannya pada sifat vulkanisat menghadirkan tantangan yang besar bagi peracikan karet. Nah, oleh sebab itu digunakan senyawa anti reversi. Ada beberapa contohnya seperti zinc karboksilat, turunan tiofosforil, dan beberapa bahan kimia lainnya. Kemudian juga digunakan plastizer atau pelembut pada pengolahan lateks itu sendiri. Contohnya seperti produk-produk bumi atau produk tar batu bara dan produk-produk lainnya. Beberapa bahan lain yang juga bisa ditambahkan dalam compounding dari pengolahan lateks itu sendiri adalah agen peptizing, agen pengikat, dan juga pigmen warna. Compounding ini sendiri itu diatur oleh sebuah industri untuk menghasilkan hasil lateks yang bermanfaat dan bisa digunakan serta memberikan nilai ekonomis yang juga menguntungkan. Baiklah, tadi setelah compounding ingredients, sekarang saya akan masuk ke salah satu contoh pengolahan lateks itu sendiri, yaitu karet lembaran asap atau biasa disebut dengan Reef Smoke Sheet. Nah, ini adalah salah satu jenis produk karet olahan dari getah tanaman karet itu sendiri. Nah, untuk pembuatan Reef Smoke Sheet atau karet lembaran asap ada beberapa cara. Yang pertama adalah penerimaan lateks kebun. Nah, penerimaan lateks dari kebun yang didapat dari hasil penyadapan pohon karet dikumpulkan dalam suatu wadah yang selanjutnya disaring untuk memisahkan komponen bukan karet serta karet yang mengalami koagulasi. Setelah diterima, lalu dilakukan pengenceran lateks. Lateks diencerkan guna untuk memudahkan penyaringan kotoran dengan menyamakan kadar karet agar mutu tetap terjaga dengan mengalirkan lateks ke dalam bak koagulasi. Setelah itu dilakukan pembekuan. Pembekuan ini dilakukan dengan menambahkan zat koagulan yang bersifat asam berupa asam-asam semut dengan konsentrasi 1 hingga 2%. Kemudian setelah pembekuan atau penggumpalan dilanjutkan dengan penggilingan. Penggilingan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeluarkan air, serum, serta membentuk garis pada lembaran lateks dan menipiskannya dan memberi lambang serta menyeragamkan mutunya. Setelah itu dilakukan pengasapan dan pengeringan. Nah, pengeringan ini dilakukan dalam sebuah kamar asap seperti ruangan yang khusus digunakan untuk pengasapan dan juga pengeringan. Pengasapan dilakukan dengan tujuan untuk mengawetkan sheet tersebut atau bisa juga dengan menggunakan asap yang mengandung fenol untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme. Selain itu juga untuk memberikan warna coklat dengan asap sehingga mutunya juga semakin meningkat. Setelah dilakukan pengasapan dan pengeringan, selanjutnya dilakukan dengan sortasi. Sortasi ini adalah pemilihan dari RSS yang telah dibuat tersebut ke dalam beberapa mutunya, mutu kelas 1, mutu kelas 2, atau mutu kelas 3.
Selanjutnya ditimbang dan dipres serta dilakukan pengapakan. Nah, ada beberapa mutu, kelas mutu atau parameter mutu, ada beberapa parameter mutu dari RSS itu sendiri. Seperti misalnya ketebalan mutu 1 itu ketebalan 3 mm, mutu 2 ketebalan 5 mm, mutu 3 ketebalan 10 mm. Dan salah satu parameter mutu lainnya itu adalah kebersihan, yang artinya tidak terdapat kotoran dalam RSS tersebut. RSS merupakan salah satu produk setengah jadi dari pengolahan latex itu sendiri. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.